Perkenalkan, nama saya Anggira Tukalani dari kelas R4 Manajemen Sumber Daya Manusia dengan NIM 61201205058. Mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Asep Rafiuddin SEMM. Di sini saya akan menyampaikan materi pembelajaran tentang strategi rekrutmen, seleksi, dan penempatan karyawan guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Manusia. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian staffing strategi atau strategi penyediaan tenaga kerja adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh, memilih, dan menempatkan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan organisasi. Staffing strategi bertujuan memastikan bahwa perusahaan memiliki jumlah karyawan yang tepat dengan kompetensi yang tepat pada posisi yang tepat dan pada waktu yang tepat. Secara umum, proses staffing terdiri dari 3 tahapan utama. Yang pertama ada rekrutmen, yang kedua seleksi, dan yang ketiga penempatan karyawan. Ketiga tahapan tersebut saling berhubungan. Jika proses rekrutmen tidak tepat, perusahaan mungkin tidak memperoleh kandidat yang sesuai. Jika seleksi tidak dilakukan dengan baik, perusahaan dapat memilih orang yang salah. Begitu juga jika penempatan tidak sesuai kompetensi, kinerja karyawan dapat menjadi kurang maksimal. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang rekrutmen. Rekrutmen adalah proses mencari dan menarik calon tenaga kerja yang memiliki potensi untuk mengisi posisi yang tersedia dalam perusahaan. Sebelum melakukan rekrutmen, perusahaan perlu mengetahui posisi apa yang dibutuhkan, jumlah tenaga kerja yang diperlukan, serta kompetensi yang harus dimiliki oleh calon karyawan. Di sini juga ada sumber rekrutmen. Yang pertama ada rekrutmen internal, kandidat yang berasal dari dalam perusahaan, misalnya melalui promosi jabatan, mutasi, dan ada juga rotasi karyawan. Yang kedua juga ada rekrutmen eksternal, kandidat yang berasal dari luar perusahaan, misalnya melalui situs lowongan kerja, media sosial, job fair, kampus, atau rekomendasi karyawan. Selanjutnya ada seleksi. Setelah mendapatkan sejumlah pelamar, perusahaan melakukan proses seleksi. Seleksi adalah proses memilih kandidat yang paling sesuai dengan persyaratan pekerjaan dan kebutuhan organisasi. Tujuan seleksi bukan sekedar mencari kandidat dengan nilai akademik tertinggi, tetapi mencari kandidat yang memiliki sesuai antara kompetensi, pengalaman, kepribadian, dan tuntutan pekerjaan. Tahapan seleksi: yang pertama ada seleksi administrasi, yang kedua ada tes kemampuan atau kompetensi, dan tes psikologi jika diperlukan. Wawancara, pemeriksaan kesehatan, keputusan penerimaan. Selanjutnya ada
studi kasus kesalahan penempatan karyawan di PT Maju Bersama. Perusahaan menerima banyak pelamar, namun karena perusahaan ingin segera mengisi posisi tersebut, proses seleksi dilakukan secara terburu-buru. Perusahaan akhirnya menerima seorang kandidat hanya berdasarkan latar belakang pendidikan tanpa melakukan tes keterampilan digital secara mendalam. Setelah bekerja, ternyata karyawan tersebut belum menguasai analisis media sosial, pembuatan strategi konten, dan pengelolaan iklan digital. Akibatnya, target pemasaran perusahaan tidak tercapai dan karyawan tersebut juga merasa kesulitan dalam menjalankan pekerjaannya. Analisis kasusnya berdasarkan kasus tersebut, masalah utamanya bukan hanya terletak pada kemampuan karyawan, tetapi juga pada proses staffing yang kurang tepat. Pertama, pada tahap rekrutmen, perusahaan seharusnya menetapkan kualifikasi pekerjaan secara jelas. Kedua, pada tahap seleksi, perusahaan seharusnya melakukan tes keterampilan yang relevan, misalnya meminta kandidat membuat contoh strategi pemasaran digital. Yang ketiga, perusahaan harus memastikan adanya kesesuaian antara kompetensi kandidat dengan posisi yang akan ditempati. Dari studi kasus di atas, di sini juga ada memiliki solusi. Solusinya yang dapat dilakukan perusahaan adalah membuat job description dan job specification yang jelas, menggunakan metode seleksi berbasis kompetensi, melakukan wawancara terstruktur, serta memberikan masa orientasi dan pelatihan kepada karyawan baru. Dengan strategi tersebut, risiko kesalahan dalam memilih dan menempatkan karyawan dapat diminimalkan. Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa staffing strategi merupakan bagian penting dalam perencanaan sumber daya manusia. Staffing strategi terdiri dari 3 proses utama, yaitu rekrutmen untuk menarik kandidat, seleksi untuk memilih kandidat terbaik, dan penempatan untuk menempatkan karyawan sesuai dengan kompetensinya. Keberhasilan perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh ketepatan dalam menjalankan 3 proses tersebut. Oleh karena itu, perusahaan harus menerapkan prinsip the right person in the real. Sekian untuk materi pembahasan yang bisa saya sampaikan.